Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. KD 3.3 merancang teks dengan mengintegrasikan gambar, tabel, dan grafik pada dokumen. Mari simaklah video pembelajaran ini dengan baik ya. C. Karya pribadi. 1. Membuat kantong CD atau DVD. Apakah anak-anak ibu mempunyai koleksi CD atau DVD di rumah? Wah, pastinya menyenangkan ya jika mempunyai banyak CD atau DVD dan menyimpannya sebagai koleksi pribadi. Tetapi jangan lupa untuk merawatnya. Jika koleksi CD atau DVD ditumpuk di sembarang tempat, tentu akan terlihat tidak rapi. Apalagi jika CD atau DVD tidak kamu bungkus. Selain terlihat tidak rapi, CD atau DVD juga akan mudah rusak karena terkena debu atau tergores benda yang lebih keras. Apa solusinya? Bagaimana kalau kita membuat kantong untuk koleksi CD atau DVD-mu? Caranya mudah. Yuk kita buat bersama-sama. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuka lembar kerja baru. Kemudian, atur posisi dokumen menjadi horizontal. Caranya pada tab Back Layout, klik Orientation, icon Orientation, kemudian pilih Landscape. Maka, posisi kertas akan berubah menjadi horizontal. Selanjutnya, buatlah sebuah kotak dengan mengklik icon rectangle. Ingat caranya? Klik tab Insert, kemudian klik icon Shape, pilih rectangle. Klik and drag mouse sampai membentuk sebuah kotak. Kemudian, saat kotaknya masih menyala, klik kanan mouse pada kotak, lalu pilih More Layout Option, sehingga akan muncul kotak dialog layout. Kemudian kita klik tab Size, dan aturlah isian height, width, dan scale-nya seperti pada gambar yang ada pada buku paket halaman 77. Mari kita atur ukurannya ya. Untuk height-nya 12,5, untuk width-nya 12,5. Nah, height untuk scale-nya ini biarkan saja otomatis dari komputernya ya, nak. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ukuran kotaknya akan berubah. Selanjutnya kita akan mengcopy paste kotak ini ya. Caranya dapat menggunakan keyboard kita. Klik Ctrl plus C, kemudian klik Ctrl plus V. Nah, jadi akan muncul satu kotak dialog yang sama, ukurannya persis seperti yang kita copy. Selanjutnya kita geser hingga dia merapat ke bagian sisi kotak yang sebelumnya. Ya, seperti ini ya. Nah, kotaknya akan terlihat berdampingan seperti gambar yang ada pada layar. Kemudian, buat dua kotak lagi dengan ukuran 12,5 x 1 cm. Caranya sama. Insert, Shape, Rectangle. Klik and drag hingga berada di posisi di atas sisi kotak kedua. Tinggal atur lagi ukurannya. Klik More Layout Option, kemudian atur dengan ukuran 12,5 dan 1 cm. Lalu klik OK. Nah, kemudian geser untuk menutupi sisi atas kotak kedua ya. Akan membentuk seperti jaring-jaring, ingat pelajaran matematika ya. Nah, kemudian di copy lagi untuk ingat Ctrl C, Ctrl V di bagian sisi yang bawah. Nah, jadinya akan seperti ini.
Satu lagi kita buat ya untuk daerah lem. Ya. Caranya insert shape, pilih rectangle, kemudian klik and drag hingga menutupi sisi yang ada. Kemudian kita atur ukurannya dengan mengklik more layout option. Ukurannya 12,5 kali 1,5 cm, 1,5. Nah, ingat ya anak-anak ibu, di beberapa komputer berbeda. Ada yang menggunakan tanda titik ya untuk penulisan komanya. Ada juga yang menggunakan koma. Nanti kalau dia terjadi error berarti menggunakan kebalikannya ya. Kalau tidak titik, koma. Lalu klik OK. Nah, kita rapikan, ada di tepat di sebelah kanan ya, paling kanan. Nah, sudah jadi dua buah kotak ya, yang ada daerah pinggirannya untuk dilem dan menutup kantongnya. Nah, anak-anak ibu, sampul belakang dapat kita hias sesuka hati dan isi dengan daftar isi. Mari ikuti langkah-langkahnya. Saatnya menghias sampul CD atau DVD. Mari anak-anak ibu ikuti langkah-langkah berikut. Nah, anak-anak ibu, yang pertama kali kita lakukan adalah menyisipkan gambar agar tampilan sampul CD-nya lebih baik, lebih menarik dan lebih bagus. Bagaimana menyisipkan gambar? Anak-anak ibu masih ingat bukan caranya? Ya, kita dapat menggunakan icon online picture maupun icon picture. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan icon picture. Caranya bagaimana anak-anak ibu masih ingat bukan? Ya, kita klik tab insert, kemudian klik icon picture yang ada pada grup illustration. Kita klik satu kali, maka akan muncul folder gambar yang akan kita sisipkan. Ibu menyimpan gambarnya di save. Kemudian ibu akan memilih menggunakan gambar sekolah. Ya, ibu klik gambarnya dan ibu klik insert. Ya. Setelah itu gambarnya akan muncul di lembar kerja kita. Nah, gambarnya berada di belakang kotak. Bagaimana cara mengubah posisi gambar? Kita klik icon wrap text yang ada pada tab format ya. Kemudian kita pilih in front of text. Maka gambarnya akan berubah berada di depan kotak. Kemudian kita atur sesuai kebutuhan kita ya, persis gambarnya. Nah, sudah selesai untuk angka ini. Selanjutnya membuat latar belakang kotak dengan fasilitas shape fill. Ya, kita klik dulu kotaknya ya yang ada di belakang gambar. Kemudian klik tab format ya. Kemudian klik icon shape fill dan klik segitiga kecil yang ada di sampingnya ya. Pilih tekstur dan pilihlah tekstur yang sesuai yang kamu inginkan ya. Ibu memilih yang ini, yang parchment. Ibu klik, maka tekstur dari kotak ya akan berubah. Kemudian kita akan memberikan judul kantong CD dengan menggunakan fasilitas word art. Caranya, klik icon atau icon word art pada tab insert ya. Klik tab insert, kemudian klik icon word art dan pilihlah tipe tulisan yang kita inginkan. Ibu pilih yang ini. Nah, kemudian kita geser ke posisi atau kotaknya yang kedua ya. Kemudian ibu ketik di sini video pembelajaran. Ya, karena ini misalnya ibu akan membuat kantong CD untuk video pembelajaran ya.
Nah, kemudian ini cara yang pertama, kita tinggal pilih tipe tulisan yang kita inginkan. Cara yang kedua, kita juga dapat menyesuaikan dengan rencana desain kita ya. Misalnya Ibu menuliskan kelas 6 SD. Kelas 6 tulisannya kita geser dulu ya. Kelas 6 SD. Nah, kemudian tulisan ini kita blok dan kita pilih warna pada text field yang ada pada group or art style ya. Klik segitiganya, kemudian pilih warna yang kita inginkan. Ibu pilih warna orange. Untuk fieldnya, outline-nya, text outline-nya kita pilih juga warna orange biar senada. Nah, hasilnya akan seperti ini, tinggal kita atur, menyesuaikan dengan CD-nya. Kita atur sedemikian rupa hingga menyesuaikan CD-nya yang pas ya, di tengah-tengah ya. Tidak menutup gambar, juga tidak keluar dari gambar kotak yang kedua. Oke, sudah. Nah, begini tampilannya. Ya, anak-anak Ibu bisa ya. Nah, kemudian untuk sampul belakang kita juga dapat hias sesuka hati dan isi dengan daftar isi CD atau DVD. Caranya sama, masukkan gambarnya lebih dahulu. Klik tab insert, klik icon picture, kemudian klik gambar yang ingin disisipkan. Kemudian ingat tadi mengubah tampilan yang berada di depan kotak adalah dengan kemudian pilihkan in front of text. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tekan ya. Kemudian tempatkan di posisi yang diinginkan. Seperti boleh. Nah, ya, setelah gambar dimasukkan, kita dapat menulis daftar isi dengan menggunakan fasilitas text box. Anak Ibu masih ingat? Iya. Ya, kita klik ya. Tab insert, kemudian pilih icon shape dan pilih icon text box yang ada. Oke, atau di sebelah kanan ini juga ada ya. Di sebelah sini text box-nya. Icon text box yang ada pada grup teksnya. Boleh. Setelah nanti text box-nya muncul, maka kita dapat mengisinya dengan tulisan. Misalnya daftar isi video pembelajaran ini tentang apa saja. Ya. Kita pilih yang simple text box saja. Ya. Simple text box, kemudian kita klik and drag, lepaskan. Oke, sekali lagi klik and drag. Oke, nah, setelah itu kita klik daftar isi. Kita ketik daftar isi, daftar isi. Yang pertama, video. Daftar isi video pembelajaran. Video pembelajaran. Ya, kita juga bisa mengaturnya sesuai keinginan. Mau itu warna teksnya, ketebalannya, hurufnya, ukuran font teksnya ya. Anak-anak Ibu sudah mempelajarinya, jadi tinggal diterapkan saja pada pelajaran ini. Misalnya yang pertama video pembelajaran tematik. Ya. Yang kedua, misalnya video pembelajaran matematika. Nah, atau juga kita bisa tambahkan pembelajaran lain ya, sesuai kebutuhan. Kita tuliskan satu lagi contohnya, video pembelajaran teknologi informasi dan
dan komunikasi ya untuk tipnya. Oke, sudah jadi. Kita tinggal atur ya nak dengan cara mengklik shape fill ya, klik icon shape fill pada tab format kita warnanya. Misalnya ibu mau menggunakan warna orange muda, maka warnanya akan seperti ini. Atau ibu gunakan warna yang lain, warna biru muda, maka tampilannya akan seperti ini ya. Maka kita akan bagaimana agar terlihat rapi dan menarik ya. Nah, begini caranya ya. Kita juga dapat memberi latar belakang pada kotak yang pertama. Tadi nak bagaimana tekstur ya. Kita pilih yang sesuai kebutuhan. Misalnya warna biru yang seperti ini, nah, ibu pilih untuk latar belakang yang di belakang, boleh. Kalau seperti ini, kita tinggal menyesuaikan mana gambar yang mana warna yang sesuai ya, biar lebih menarik. Ibu atur kembali ya warna kotaknya dengan warna ini. Oke, kurang menarik ya. Nah, anak-anak ibu bisa ganti ya, tergantung icon yang ada di sini. Anak-anak ibu bisa pilih sesuai kebutuhan. Nah, ibu samakan saja warnanya sama yang sana. Selanjutnya, anak-anak ibu dapat mencetak dokumen tersebut dengan cara mengklik tab file dan pilih perintah print. Setelah selesai, potonglah hasil cetakannya mengikuti garis terluar dari kotak. Selanjutnya, yang kedua, membuat kalender. Nah, anak-anak ibu tentu memiliki kalender di rumah, bukan? Penasaran tidak bagaimana sih caranya membuat kalender? Mari kita coba membuat kalender untuk bulan April 2021. Tanggalnya bisa kamu kutip dari kalender di rumahmu. Perhatikan langkah-langkahnya pada video pembelajaran berikut ini. Berikut langkah-langkah membuat kalender untuk bulan April 2020. Nah, anak-anak ibu, yang pertama kali kita lakukan adalah membuka lembar kerja yang baru. Kemudian kita beri nama filenya kalenderku. Nah, caranya bagaimana, Bu? Nah, klik icon save ya yang ada pada tab file. Nah, anak-anak ibu perhatikan di sini ada icon save dan ada icon save as. Icon save ini untuk menyimpan file dengan nama ya yang untuk pertama kalinya. Sedangkan save as itu untuk nama yang baru. Jadi sebelumnya kita mengedit sebuah dokumen kemudian atau file, kemudian kita mau menyimpannya dengan nama file yang baru. Itu kita menggunakan icon save as. Nah, sekarang kita gunakan icon save ya. Kemudian kita ketikkan kalenderku untuk nama filenya. Kemudian klik save. Nah, setelah itu kita atur posisi dokumen menjadi horizontal. Ingat caranya, klik tab pack layout, kemudian klik icon orientation dan pilih landscape. Maka atasnya akan berubah menjadi horizontal. Selanjutnya kita klik icon rectangle ya. Kita klik icon rectangle dan atur ukurannya sehingga memenuhi setengah halaman. Nah, selanjutnya klik tombol kanan mouse pada kotak, kemudian sorot send to back ya. Pilih send behind text. Kemudian klik icon shape fill ya yang ada pada group shape style. Kita pilih warna yang kita inginkan ya. Misalnya ibu memilih warna yang paling mudah saja, warna orange muda. Kemudian setelah itu kita klik icon text box ya. Icon text box ini. Kemudian pada tab insert ya, icon text boxnya ingat ya pada tab insert. Kita klik. Kita klik, kemudian pilih saja
simple text ya. Kemudian klik di dalam kotak yang kamu buat tadi ya, di dalam sini ya. Kemudian kita ganti ya supaya untuk membuat, kita klik dalam text boxnya ya, April 2021, dan kita atur sedemikian rupa sehingga posisinya pas ya, tidak terlalu besar ataupun kecil, kita sesuaikan. Nah, jenis tulisannya juga kita dapat sesuaikan. Nah, begini anak-anak ibu, April 2021 masih terlihat kecil ya tulisannya ya. Kita besarkan ya dengan font size ya. Berasa ini cukup. Oke. Nah, selanjutnya coba kita perbesar menjadi ukuran 36. Ingat dengan cara mengklik ya segitiga, ada font size, pilih ukuran 30. Oke, kemudian kita atur ukurannya, kita sesuaikan dengan ukuran tulisan. Setelah itu kita bedakan font untuk 2020 ya. Caranya kita blok, kemudian kita pilih ya, kita pilih fontnya misalnya Times New Roman ya, seperti ini ya, untuk variasi dari tulisannya saja. Kemudian kita klik kanan pada kotaknya, kotak boxnya ya, text boxnya, kemudian kita pilih format shape yang paling bawah ikonnya ya. Kemudian bagian fill-nya itu diubah menjadi no fill ya, no fill. Kemudian line color-nya diubah menjadi no line, lalu klik ya, close. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi tidak ada warna di belakang tulisannya.
Selanjutnya, kita dapat merapikan teks dengan warna, bold, dan ukuran font yang diperbesar ya. Pindahkan tabel ke sudut kanan bawah dari kotak pertama ya. Caranya klik sudut kiri atas tabel yang bertanda panah. Bolak-balik. Ya. Kemudian kita atur untuk tulisan dan juga bulannya. Ya, setelah itu anak-anak ibu, selanjutnya kita dapat menghias kalender dengan menyisipkan gambar ya. Caranya masih ingat ya? Kita lepaskan dulu. Kemudian klik tab Insert Picture. Ibu akan memasukkan gambar sekolah. Ya, seperti ini. Kemudian insert. Nah, selanjutnya kita klik kanan kotak dan klik Format Shape. Kemudian pilih selanjutnya, kita dapat menghias kalender dengan menyisipkan gambar. Masih ingat kan caranya? Nah, letakkan gambar di dalam penanggalan. Ya, insert. Picture. Kemudian kita pilih gambarnya. Selanjutnya kita klik kanan kotak ya, kotaknya ya, dan klik Format Shape. Klik kanan Format Shape. Kotaknya ya nak dinyalakan, kotaknya dinyalakan. Kemudian klik kanan. Terus pilih Format Shape. Lalu pilih Fill ya, Fill. Pilihlah Picture or Texture Fill. Ya, from file. Kemudian carilah gambar yang kamu inginkan dan klik close. Ya, teksturnya kamu bisa pilih sesuai hati ya. Ibu masih suka yang ini. Nah, setelah itu, jika sudah, kita klik close. Nah, tinggal diatur gambarnya ya. Isi gambarnya diatur ke sebelah kanan. Ingat, kalau gambarnya tidak bisa ditarik, maka kamu harus mengubah terlebih dahulu posisinya ya, in front of text pada icon wrap text. Nah, untuk lebih mudah mengubah posisi gambar. Anak-anak ibu juga dapat menambah tergantung ya kebutuhan dan kreativitas anak-anak ibu. Nah, seperti dapat mengatur sesuatunya yang ada di sini. Kita juga dapat menambahkan keterangan pada hari Jumat ya. Hari Jumat itu kan ada libur, tanggal merah. Ya, hari Jumat 2 April itu adalah wafat Yesus Kristus ya. Nah, kita dapat mengetiknya di sini. Ya. 2 April. Tulisannya belum terlihat ya. Mari kita sisipkan lagi dengan cara yang pertama tadi. Insert, lalu text box ya. Draw text boxnya di sini.
Setelah itu kita ketik lagi ya. 2 April, tulisannya kecil sekali, terpotong. Kita besarkan ukuran teksnya. 2 April titik 2 wafat Yesus Kristus atau wafat Isa Al-Masih ya. Isa Al-Masih dalam kurung Yesus Kristus. Ingat ya anak-anak ibu dapat menyesuaikan warna dan segala sesuatunya di sini. Ya, di home kita tebalkan dan kita atur ukurannya agar lebih besar. Oke. Kemudian kita pilih warna yang merah dan ingat no text outline. Kemudian kita dapat melakukan langkah seperti pada awal tadi ya, untuk menghilangkan warna teksnya dengan cara mengklik kanan, kemudian pilih format shape, kemudian ubah bagian fill-nya jadi no fill dan line color-nya menjadi no line, lalu klik. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, berikut ini adalah hasil akhir editan Ibu membuat kalender April 2021. Anak-anak Ibu pasti bisa membuatnya juga ya. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak Ibu. Untuk penilaian pengetahuan, anak-anak Ibu dapat mengerjakan soal berikut. Yang pertama, apa solusi agar CD atau DVD terlihat rapi dan tidak mudah rusak karena debu? Yang kedua, apakah perbedaan fungsi icon save dan save as? Yang ketiga, bagaimana cara membuat daftar isi pada sampul CD atau DVD? Yang keempat, tuliskan 2 icon beserta fungsinya yang digunakan pada proses membuat kantong CD atau DVD. Dan yang terakhir, apa sajakah icon yang digunakan dalam proses membuat kalender? Nah, anak-anak Ibu tulislah soal dan jawaban dengan baik di buku tugasmu. Terima kasih anak-anak Ibu telah menyimak video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.